Shalom, selamat sahabat, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali walaupun melalui media pada saat ini untuk kembali belajar dari firman Tuhan di hari Sabat yang suci ini. Saudara, pada saat ini, hari ini kita akan belajar tentang satu pelajaran yang saya beri judul Badai Lain Sedang Mendekat. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita, saya undang sekali lagi, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu pada saat ini untuk memohon kehadiran Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami rindu untuk mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Oleh karena itu bekerjalah di dalam hati kami, jamah hati kami Tuhan. Bahkan taruh perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu ini, sehingga firman yang hamba-Mu bawakan ini dapat betul-betul berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, tolong kami untuk mempersiapkan diri. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Kita akan baca sampai ayat 30. Nah, beberapa ayat ini berbicara tentang dua tokoh. Mari kita baca. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Apa yang dikatakan? Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Apa yang kita bisa lihat dari ayat ini? Pada zaman Nuh, manusia hidup dan bertingkah laku seperti tidak ada apa-apa, seperti biasanya. Nah, tokoh yang kedua digambarkan di dalam ayat 28 dan 30. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Sama, mereka melakukan segala sesuatu seperti biasanya. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Alkitab sudah memberikan kepada kita suatu keterangan, satu amaran, satu peringatan bahwa kita yang hidup di zaman ini, kita harus lihat kepada situasi yang terjadi pada kehidupan dari dua tokoh ini, yaitu Nuh dan Lot, untuk tahu bagaimana kita mempersiapkan diri di zaman akhir seperti ini. Mari kita mulai dari zaman Nuh. Pada waktu zaman Nuh, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tapi walaupun demikian, kekayaan alam yang masih Tuhan berikan kepada manusia pada saat itu masih sangat berlimpah. Seperti sumber daya alam, kayu-kayu dan segala sesuatu yang ada di alam masih berkualitas sangat tinggi. Tidak bisa dibandingkan dengan kualitas yang kita punyai pada saat ini. Sebagai contoh misalnya seperti kayu. Zaman sekarang kita mungkin baru bangun rumah, tidak berapa lama kemudian ada rayap, kayunya mulai rapuh. Tetapi tidak demikian pada waktu zaman Nuh. Kayu di zaman Nuh masih sangat bagus. Tidak ada cerita rayap-rayapan. Bahkan saudara, bukan hanya kayu tetapi batu permata yang melimpah. Tidak perlu sulit untuk bikin tambang. Kemana manusia pergi, mereka bisa menemukan batu permata yang melimpah. Saudara, kalau saudara mungkin dan saya berpikir bahwa kalau saja saat ini saya hidup di zaman Nuh, tentu saya akan menjadi anak Tuhan yang paling menyembah Tuhan karena saya diberkati dengan begitu banyak berkat. Tapi saudara, tidak demikian. Apa yang terjadi waktu zaman Nuh? Pada waktu itu, manusia purba waktu zaman Nuh malah mengambil sumber daya alam. Dia ambil kayu, diambillah batu permata, dan kemudian mereka mengukir kayu itu, mereka membuat batu permata itu dan membuat seperti patung, dan kemudian mereka menyembah kepada patung-patung itu. Saudara, sangat tragis. Mereka manusia purba menyembah ciptaan, bukannya menyembah penciptanya. Dan ini dikatakan juga di dalam Roma 1 ayat 21 sampai 25 bahwa ini tidak hanya terjadi di zaman Nuh,
Tetapi sampai saat ini, bahwa manusia dengan begitu bodohnya menyembah benda yang sebenarnya mati. Tapi saudara, dari hal ini kita bisa mengambil satu pelajaran. Pertanyaan buat saudara dan saya, ketika Tuhan memberkati kita, siapa yang kita sembah? Apa yang kita sembah? Kalau Tuhan berikan kita berkat-berkat, misalnya harta, apakah harta yang kita sembah? Saudara, yang sangat menyedihkan, seringkali kita lebih menyembah, kita lebih mengurusi berkat itu dan melupakan siapa pemberi berkatnya. Ada satu kutipan yang menarik dari buku Patriarchs and Prophets yang menyatakan, dari kutipan yang dikatakan bahwa kita diubahkan seperti apa yang kita sembah. Di sini dikatakan manusia tidak akan terangkat lebih tinggi daripada gambarannya terhadap kebenaran, kemurnian, dan kekudusan. Kalau pikiran kita tidak diangkat di atas tingkat kemanusiaan dan tidak diangkat oleh iman untuk terus merenungkan hikmat dan kasih ilahi, maka manusia akan terus-menerus semakin rendah dan semakin rendah. Apa artinya? Saudara, di zaman kita ini, kalau kita tidak datang kepada Tuhan, apalagi kita tidak datang kepada Tuhan di hari Sabat yang suci seperti ini, maka kita tidak memikirkan hal-hal rohani, maka setan akan menarik kita terus dan menguasai nafsu kita, menguasai selera kita, dan menarik itu makin rendah dan semakin rendah. Hal ini juga terjadi di zaman Nuh. Pada zaman itu, perselingkuhan dan kawin cerai juga terjadi. Jangan hanya berpikir waktu di zaman kita hal ini terjadi. Sejak dari dahulu sudah ada. Pada waktu itu digambarkan bahwa orang-orang akan, ketika mereka melihat seorang wanita yang diingininya, diambil aja, dia gak peduli apakah ini milik orang lain, apakah ini istri orang lain, tetapi diambil aja wanita itu. Bukankah hal yang sama terjadi juga di zaman kita saat ini? Perselingkuhan dan kawin cerai terjadi di mana-mana, dan lebih menyedihkan ketika hal ini kemudian diekspos, ya, dijadikan infotainment, sehingga kita merasa bahwa hal ini bukan lagi dosa, tetapi adalah lifestyle, gaya hidup masyarakat modern. Pada waktu zaman Nuh juga sudah terjadi poligami. Dan saudara, apakah itu terjadi pada zaman kita? Ya, tentu saja iya. Kita bisa lihat ada praktek poligami terjadi di mana-mana. Ada satu cerita yang menarik. Seorang pria yang namanya Cody Brown, dia punya 4 orang istri. Yang menarik adalah 4-empatnya ini adalah saudara kandung. Dan keluarga inti dari Cody Brown terdiri dari 1 ayah, 4 ibu, 17 anak. Ya, menarik ya bukan saudara? Saudara, yang saya bisa katakan bahwa Tuhan di Taman Eden menciptakan Adam dan Hawa, dan kemudian meresmikan satu lembaga pernikahan yang terdiri dari seorang pria, seorang wanita, dan kemudian anak-anak. Tetapi oleh karena kuasa setan, dia mengacaukan lembaga pernikahan ini dan membuat praktek poligami. Cerita yang lain adalah seorang yang namanya Siona Chana. Dia dari India. Dia punya 39 istri, 94 anak, dan 33 cucu. Mungkin pada saat ini sudah lebih daripada jumlah ini. Dan yang menariknya, mereka tinggal di dalam satu rumah yang sama yang disebut istana, ya, 4 tingkat, ada 100 kamar, dan dibagi kepada anak-anak dan juga istri-istrinya dan juga cucu-cucunya. Saudara, kita bisa lihat bahwa lembaga pernikahan yang diciptakan oleh Tuhan sungguh-sungguh sudah dikacaukan oleh manusia. Hal yang lain, saudara, yang terjadi pada zaman Nuh adalah ketika mereka mulai memanjakan selera makan mereka. Pada waktu itu mereka makan daging hewan adalah bukan karena mereka suka rasanya, tetapi mereka senang menganiaya hewan itu. Sehingga yang terjadi adalah mereka menjadi lebih kejam dan lebih haus darah. Saudara, bukankah ini kedengarannya mirip sekali dengan zaman kita? Di zaman kita, selera makan dimanjakan. Kita mabuk bukan hanya karena minuman keras, tetapi kita mabuk makan dan minum.
Di zaman kita ini saudara, orang tidak lagi makan 3 kali sehari. Saya katakan bahwa orang biasanya makan 1 kali sehari, yaitu dari pagi sampai malam, makan terus. Selera makan yang dimanjakan, dan kita sudah mabuk makan dan minum. Ada satu nasihat yang diberikan di dalam buku Patriarchs and Prophets, dikatakan bahwa tidak bertarak. Tidak bertarak itu artinya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka itu akan menumpulkan kuasa moral dan rohani kita dan membuka jalan terhadap nafsu-nafsu yang lebih rendah. Saudara, kalau kita tidak punya iman di dalam piring makan kita, maka setan akan menarik kita untuk memiliki nafsu-nafsu yang lebih rendah terhadap hal-hal yang lain. Dan juga seperti di zaman Nuh, zaman kita orang mau happy, orang cari happy dengan hiburan-hiburan yang ada. Makan di rumah makan atau di restoran mungkin tidak lagi menjadi suatu hal yang mengasihkan. Itu sudah membosankan. Makan di warung, apalagi ya. Sekarang manusia mau untuk mencari sensasi. Bahkan waktu makan pun harus ada sensasi. Nah, yang menarik, kita tahu zaman sekarang ada namanya restoran gelap. Kita masuk ke dalam restoran itu bukannya sedang mati lampu, tapi memang sengaja gelap. Itulah sensasinya, ya. Jadi untuk masuk ke situ pelayannya harus pakai alat tertentu agar dia nggak nabrak mungkin meja, dan kemudian orang makan dalam gelap, order makanan dalam gelap, makan dalam gelap. Kalau kita pikir mungkin kok bisa seperti itu ya, tetapi itulah saudara, ketika bagaimana setan sudah mengacaukan pertimbangan manusia. Pada zaman kita juga ini ada yang namanya restoran di udara. Tidak puas hanya yang di darat, maunya yang di udara. Saudara duduk di satu meja yang panjang, dan kemudian meja ini kemudian diangkat ya dengan alat berat, dan Anda bisa duduk di atas kursi yang di bawahnya kemudian mungkin berapa puluh meter ke bawah, dan merasakan sensasi. Mungkin makan nasi goreng, tetapi sensasinya adalah dengan dari udara yang dari jarak atau ketinggian yang sangat tinggi. Dan bukan hanya itu saudara, zaman sekarang juga ada restoran tanpa busana. Saudara bisa tebak bahwa ketika masuk ke restoran ini kita harus tanpa busana. Mungkin saudara berpikir, aduh ini gila, mana ada seperti itu. Tapi saudara ingat, ketika kita tidak mengendalikan diri kita, maka setan akan menarik nafsu kita, selera kita makin rendah dan makin rendah. Bukan hanya itu saudara, manusia saat ini sangat senang menganiaya hewan. Ya, ada banyak sekali makanan. Saya hanya berikan 2 contoh, karena sebenarnya ini ada sangat banyak makanan yang bagi saya sangat tidak masuk akal. Ini salah satu makanan di Jepang, ikezukuri. Kalau saudara lihat gambarnya mungkin ya apa yang salah dengan makanan ini? Anda cuma mungkin melihat ikan. Tetapi saudara, yang saya mau kasih tahu, ikan ini dipotong dengan sedemikian rupa dengan keahlian yang luar biasa dari kokinya dalam keadaan hidup. Dan ketika saudara mau makan ikan ini, saudara akan ambil dagingnya sementara ikannya masih hidup. Saudara, betapa kejamnya manusia saat ini. Di Taiwan juga dikenal ada namanya ikan yin yang. Ikan ini kalau kita lihat gambarnya pun biasa aja. Tetapi sesungguhnya saudara, ketika ikan ini diolah, diberikan saus, setengah dari badannya ke ekor itu digoreng. Sedangkan setengah dari badannya ke kepala dibiarkan tetap hidup. Sambil orang makan, kita lihat ikan ini menderita masih dalam keadaan hidup. Betapa kejamnya manusia. Ini adalah contoh yang hanya sedikit dari ribuan jenis makanan manusia zaman modern yang sebenarnya sangat tidak masuk akal. Itulah sebabnya ketika Tuhan melihat apa yang terjadi di zaman Nuh, dan saya percaya itu juga yang terjadi pada zaman ini. Kejadian 6 ayat 6 mengatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, ini bukan menyesal bahwa Tuhan bisa salah. Di kata aslinya, menyesallah Tuhan itu artinya Tuhan seperti begini,
waktu dia lihat seperti itu, dia ngusap-ngusap dada, udah speechless, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya udah tepok jidat kalau di di dunia maya sering katakan. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan itu memilukan hatinya. Saudara, kata pilu dengan kata sedih itu sangat berbeda. Kalau kita sedih, kita mungkin ya sedih seperti biasa. Tetapi ini bukan hanya menyedihkan hati Tuhan, tetapi memilukan hatinya, sakit, menyakitkan hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera dengan konstruksi yang spesifik. Saudara bisa baca di dalam Kejadian 6. Ada perintah Tuhan secara spesifik kepada Nuh untuk membangun satu bahtera. Dan yang menarik di sini, kalau saudara perhatikan, Tuhan tidak bilang kepada Nuh, kamu buat bahtera ya, akan ada air bah, bikin bahtera yang besar. Bagaimana modelnya, bagaimana ukurannya terserah kamu. Pokoknya kamu harus bikin yang terbaik bagi Tuhan. Tidak seperti itu. Tuhan memberikan instruksi, perintah yang sangat rinci, sangat spesifik mengenai bentuknya, mengenai ukurannya, harus ada berapa tingkat, bahannya terbuat dari apa. Tuhan beritahukan. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari sini? Saudara, jika bahtera adalah satu-satunya jalan keselamatan di zaman Nuh pada waktu itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa keselamatan bukanlah bergantung terhadap apa yang kita pikir terbaik buat kita. Keselamatan adalah tentang penurutan terhadap perintah Tuhan. Bukan yang terbaik bagi kita, bukan yang terbaik menurut selera kita, tetapi penurutan terhadap perintah Allah. Proses membuat bahtera ini makan waktu bertahun-tahun, 120 tahun saudara. Makan waktu, makan tenaga, dan makan sumber daya. Nuh meninvestasikan setengah dari hartanya, setengah dari waktunya, dan setengah dari tenaganya. Betul begitu? Nah, saudara, Nuh tidak part time, Nuh full time. Dia menginvestasikan seluruh 100% harta, waktu, dan tenaganya dia berikan. Karena dia tahu hal ini adalah hal yang sangat penting yang berkaitan dengan keselamatan manusia. Nuh berkhotbah selama 120 tahun untuk membangun bahtera. Ini adalah KKR yang terpanjang yang tercatat. 120 tahun KKR setiap hari. Dan sementara Nuh berkhotbah, memberikan amaran, peringatan kepada dunia pada zamannya itu, kesungguh-sungguhannya membangun bahtera menjadi saksi dan teladan kepada dunia untuk percaya kepada apapun yang Tuhan perintahkan dengan segenap hati. Nuh tidak hanya ngomong tetapi kemudian dia nyantai, enggak. Dia berbicara dan dia melakukan apa yang dia ajarkan. Walaupun saat itu dia akhirnya diolok-olok, dibilangin gila lah, dibilangin fanatik. Ngapain kamu bikin bahtera? Hujan aja belum pernah ada pada waktu itu. Banjir apalagi? Kamu gila bikin bahtera pada waktu itu. Tetapi Nuh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika bahtera itu sudah selesai, yang menarik adalah Tuhan mengirimkan hewan-hewan ya, berpasangan. Tanpa ada komando dari Nuh, hewan-hewan ini tahu. Mereka berjalan menuju bahtera dan masuk ke dalam bahtera. Saudara, sangat menyedihkan. Manusia diciptakan Tuhan dengan akal budi yang tertinggi, termulia. Tetapi kadang hewan lebih bisa menurut kepada Tuhan daripada manusia yang keras kepala. Nuh kemudian mengadakan panggilan terakhir. Dia katakan bahwa saudaraku, masuklah ke dalam bahtera, karena air bah akan datang dan membinasakan dunia ini. Dan satu-satunya jalan keselamatan adalah ketika kalian masuk ke dalam bahtera. Beberapa dari orang mungkin tergerak, tetapi keluarganya atau temannya bilang, ngapain kamu dengerin orang tua yang gila itu, jangan ikut-ikutan lah. Saudara, kita tahu bahwa singkat cerita, yang masuk ke dalam bahtera Nuh, yang menyambut panggilan Nuh, berapa orang? 7 orang.
tambah Nuh sendiri jadi hanya 8 orang. Pertanyaan saya, apakah Nuh adalah pengkhotbah KKR yang gagal? 120 tahun saudara, tapi apakah dia gagal? Saya katakan tidak. Kenapa? Siapa 8 orang yang menyambut panggilan Nuh pada waktu itu? Keluarganya saudara. Adalah pelajaran bagi saudara dan saya. Ketika kita tahu kabar keselamatan ini, apakah kita memastikan bahwa seluruh isi rumah kita, seluruh anggota keluarga kita juga mendengarkan tentang kabar keselamatan itu dan masuk ke dalam bahtera? Saya percaya bahwa sesungguhnya orang-orang di rumah, orang-orang keluarga kita lah yang paling sulit untuk dijangkau. Kenapa? Karena mereka bisa melihat apa yang kita katakan berbeda dengan apa yang kita perbuat. Pada waktu pintu bahtera ditutup oleh tangan yang tidak kelihatan, hujan tidak langsung turun. Ada 7 hari mereka ngetem di dalam bahtera. Mereka di lockdown saudara, di dalam bahtera 7 hari. Bukan karena virus. Mereka ngetem aja di dalam bahtera. Saudara, kenapa Tuhan tidak langsung begitu pintu tutup langsung aja turun hujannya? Kenapa? Karena Tuhan mau menguji iman mereka. Tuhan sepertinya menunda. Mirip saudara dengan situasi kita saat ini. Tetapi setelah 7 hari itu, kemudian tetes demi tetes air turun dari langit, dan kemudian bertambah deras. Dan bukan hanya itu, Tuhan kemudian membuka mata-mata air dari bawah bumi, dan kemudian terjadilah air bah. Pada waktu itulah orang-orang yang tadinya mengolok-olok Nuh, yang tadinya mengolok-olok mengatakan bahwa Nuh ini fanatik, orang gila, mereka kemudian berenang menghampiri pintu dari bahtera itu dan mulai mengetok, "Nuh, bukakan pintu." Tetapi karena bukan Nuh yang menutup pintunya, Nuh sendiri tidak bisa membuka pintunya. Banyak orang berusaha untuk naik ke atas bahtera itu, tetapi ombak, gelombang, dan air bah itu kemudian menghanyutkan mereka. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa seluruh dunia binasa. Hanya 8 orang yang menyambut panggilan Tuhan yang tidak biasa, yang mendengarkan amaran dan peringatan, yang masuk ke dalam bahtera dan kemudian selamat. Tokoh yang kedua yang kita bahas di dalam ayat Lukas 17 tadi adalah Lot. Tadi kita sudah baca, dikatakan bahwa waktu zaman Lot sama juga. Mereka juga menjalani kehidupan seperti biasa, sampai akhirnya bukan lagi air bah yang turun, tetapi api yang turun. Demikian juga ketika anak manusia akan menyatakan dirinya. Saudara, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Lot. Pada waktu saya masih kecil, saya mendengarkan cerita tentang Abraham dan Lot. Dan kemudian kan ada ceritanya tuh ya. Abraham bilang, "Lot, oke, kita harus berpisah nih." Ya kan? Kalau kamu pilih di sebelah kiri, maka saya ke kanan. Kalau kamu pilih kanan, saya pilih ke kiri. Wah, kemudian Lot memilih daerah lembah Yordan. Saya dulu berpikir bahwa kenapa Lot memilih lembah Yordan? Oh, karena ini tanahnya kelihatannya hijau, semua subur sekali. Sedangkan bagian yang dipilih oleh yang didapatkan Abraham ini kayaknya gersang. Tapi rupanya tidak demikian. Sebenarnya seluruh pemandangan di antara Abraham dan Lot itu semuanya subur. Tapi ada satu yang membedakan. Pada waktu Lot memilih daerah lembah Yordan, yang dia lihat adalah kota Sodom. Kota Sodom pada waktu itu, ya, pada generasi itu adalah kota yang tercantik di lembah Yordan. Mungkin Lot melihat, wah, di sana banyak mallnya kayaknya nih. Di sana ada universitas-universitas yang terkenal. Di sana ada pusat bisnis dan lain-lain. Dan dia memilih hal itu. Dan saudara perhatikan, pada waktu setelah Lot berpisah dari Abraham, Lot tidak langsung tinggal di dalam kota. Dia tinggal dekat dengan kota. Mungkin kalau ibaratnya Jakarta, dia mungkin tinggal di Bekasi atau di Tangerang, ya, atau di Depok. Sampai kemudian ketika peristiwa Tuhan membinasakan kota Sodom. Mungkin saudara bertanya,
sebenarnya apa sih dosa kota Sodom sehingga Tuhan membinasakan kota ini. Mari kita lihat di dalam Yehezkiel 16 ayat 49 sampai 50. Yehezkiel 16 ayat 49 sampai 50. Ada banyak orang yang katakan bahwa karena kota Sodom itu jahat. Kenapa jahat? Oh, banyak homoseksual. Tetapi di dalam ayat ini diberitahukan apa akar kejahatan atau dosa dari kota Sodom. Yehezkiel 16 ayat 49 sampai 50 dikatakan, akar yang pertama dari kota Sodom adalah kecongkakan. Saudara tahu, kecongkakan sama dengan kesombongan. Pertanyaan saya, apakah di zaman kita ini, di saat kita ini, apakah ada kesombongan dan kecongkakan? Ya saudara, kita bisa lihat ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Banyak orang yang memamerkan harta bendanya. Congkak memamerkan jabatannya. Saudara, kecongkakan ada di mana-mana di zaman kita ini. Yang kedua menarik. Akar dari kota Sodom adalah makanan yang berlimpah-limpah. Wah, saya mau tanya. Apakah di Jakarta atau di kota-kota kita yang ada pada saat ini, apakah makanan berlimpah-limpah? Ya, saudara bisa cari makanan jenis apapun, dari manapun, di jam bahkan yang jam tidak normal. Anda bisa cari makanan di jam 3 pagi, jam 2 pagi, Anda bisa cari makanan jam berapapun, bahkan 24 jam. Banyak restoran yang buka 24 jam. Makanan berlimpah-limpah. Dan ini mengakibatkan mereka jatuh ke dalam dosa. Dan hal yang ketiga, dikatakan karena kesenangan hidup. Apakah saat ini ada banyak kesenangan hidup di sekitar saudara dan saya? Ya, hiburan. Mau model yang seperti apa, saudara bisa cari. Banyak sekali ditemukan kesenangan hidup. Tetapi yang menarik kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris, bagian dari kesenangan hidup ini disebutkan abundance of idleness. Artinya kebanyakan waktu nganggur. Pertanyaan saya, apakah saudara banyak waktu nganggur? Apalagi di dalam situasi stay at home. Banyak nganggurnya kan? Saudara, kita tidak boleh nganggur. Kita harus lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Karena waktu nganggur, waktu kosong digunakan oleh setan untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan tugas bagi kita untuk menginjil supaya kita jangan nganggur. Ya. Nah, kita kembali ke Lot. Singkat cerita, satu hari Lot sudah tinggal di dalam kota Sodom, dan waktu dia lagi sore hari itu, dia lagi duduk di pintu gerbang kota, dia melihat ada 2 orang asing datang, dan itu adalah malaikat. Dan ketika dia melihat 2 orang ini datang, dia mendesak supaya 2 orang ini tinggal dan bermalam di rumahnya. Kenapa? Karena dia tahu persis bagaimana perilaku dari orang-orang penduduk kota Sodom ini. Ya, keramah tamahan Lot sebenarnya menyelamatkan nyawanya. Saudara bayangkan kalau pada saat itu Lot biarkan saja. Oh, ada 2 orang tamu, aduh biar diapain juga saya gak mau peduli. Enggak saudara, Lot peduli terhadap tamu itu. Dan dia tidak tahu bahwa tamunya adalah malaikat. Saudara, di zaman yang sulit seperti ini, kadang-kadang kita hanya memikirkan diri kita. Kita lupa untuk menolong orang lain. Kita lupa dan mengabaikan bahwa ketika kita gagal atau kita melewatkan kesempatan untuk menolong orang lain yang di dalam kesusahan, mungkin jadi kita sedang menolak malaikat yang datang ke rumah kita. Saudara, kita tahu ceritanya, ya. Penduduk kota Sodom, mereka tahu bahwa ada 2 tamu yang datang. Dan mereka datang berkerumun ke rumah Lot, meminta supaya Lot memberikan 2 orang tamu itu untuk mereka pakai. Ya, kita semua tahu apa yang diminta oleh penduduk kota Sodom ini. Lot luar biasa, dia bilang kepada penduduk kota Sodom ini, saya punya 2 orang anak gadis, masih gadis. Ambil aja anak gadisku, ya, tapi jangan apa-apakan tamuku ini. Saya pikir ini adalah hal yang luar biasa. Dia menawarkan anaknya sendiri untuk menyelamatkan nyawa dari tamunya.
Tetapi saya juga berpikir, mungkin saja pada waktu itu Lot sudah tahu apa kecenderungan seksual dari orang-orang dari penduduk kota Sodom. Mereka mendesak, mereka mau masuk untuk mengambil 2 tamu itu karena mereka ingin memanfaatkan atau ingin memakai tamu itu secara seksual. Disitulah kita tahu bahwa dosa akibat tadi 3 akar dosa kota Sodom, tetapi 3 itu membuat mereka masuk ke dalam dosa yang lebih besar yang sampai saat ini dikenal oleh dunia, yaitu homoseksual. Saudara, di zaman kita ini, apakah homoseksual juga terjadi? Ya saudara. Satu negara Asia yang sudah membuka undang-undangnya terhadap pernikahan sesama jenis adalah negara Taiwan. Dan saya ingat baca berita ketika hari pertama kantor catatan sipil membuka pintunya, ada lebih dari 500 pasangan sesama jenis yang mendaftarkan diri untuk dicatat pernikahannya. Saudara, satu amaran yang diberikan kepada kita, peringatan diberikan pada kita, kita harus hati-hati. Saudara, di zaman ini kita harus berhati-hati. Jangan menganggap remeh peringatan Tuhan yang masih berkemurahan terhadap kita. Kalau kita masih ada dosa, sekaranglah waktunya kita bertobat. Jangan anggap remeh. Kembali ke Lot. Jadi kemudian malaikat itu memberitahukan pada Lot, Lot, keluar, bangun, keluarlah dari kota ini, karena Tuhan akan memusnahkan kota ini. Dan kemudian Lot sangat kaget, dan Lot pergi. Otomatis dia cari keluarganya kan, dia cari anak-anaknya, dan dia mengulangi kata-kata dari 2 malaikat itu. Lot bilang, bangunlah, keluarlah dari tempat ini karena Tuhan akan memusnahkan kota ini. Saya tidak bisa bayangkan saudara, di dalam situasi seperti ini, kalau saja ada malaikat yang datang ke rumah kita dan katakan bahwa Arlen, keluar dari sini, keluar dari kota Jakarta ini. Apakah kita akan percaya perkataan malaikat itu? Dan apa respon anak-anaknya? Apa respon keluarganya? Tetapi mereka, anak-anaknya menganggap Lot itu sedang bercanda. Mereka menertawakan apa yang mereka sebut ketakutan terhadap tahayul. Anak-anak perempuannya dipengaruhi oleh calon suami mereka. Menyedihkan bukan? Saudara, kita perlu untuk melihat keluarga kita masing-masing. Jika peringatan seperti ini diberikan kepada kita, apakah keluarga kita akan menuruti peringatan dari Tuhan dan keluar? Ataukah seperti anak-anak perempuan Lot yang sudah dipengaruhi, lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman, bahkan calon suami mereka. Mereka tidak dapat melihat adanya bahaya. Semuanya berjalan seperti biasa. Saudara, pada waktu pandemi dari COVID-19 ini berlangsung, kita semua ketakutan. Tapi setelah sekian lama kita stay at home, mulai terbiasa, kita mulai nyantai lagi. Semuanya berjalan seperti biasa. Banyak orang yang berharap pandemi ini akan segera bisa berlalu. Dan setelah pandemi ini berlalu, apa yang akan kita lakukan? Kita akan kembali lagi kepada kehidupan yang biasa. Dan inilah tepat seperti apa yang diinginkan oleh setan. Supaya kita tidak melihat tanda-tanda bahwa sesungguhnya hidup kita saat ini tidak lagi berlangsung seperti biasa. Sebagian anak-anaknya tidak mau meninggalkan Sodom, dan istrinya menolak pergi tanpa mereka. Pikiran untuk meninggalkan orang-orang yang paling ia kasihi di dunia kelihatannya melampaui apa yang sanggup ditanggungnya. Anaknya gak mau pergi, istrinya gak mau pergi. Jadi gimana dong? Masa Lot pergi sendiri? Dan pada saat itulah Lot belajar satu pelajaran yang penting, bahwa ternyata dia sudah salah memilih. Salah memilih ketika Abraham bertanya, kamu mau ke kiri atau ke kanan? Yang dia pilih adalah tempat yang mendatangkan kebinasaan. Saudara, ada satu nasihat yang sangat baik untuk kita semua. Dikatakan di sini bahwa orang yang mengamankan kekayaan dan kehormatan dunia untuk anak-anaknya dengan mengorbankan kepentingan kehidupan yang kekal, pada akhirnya akan menemukan bahwa semua keuntungan-keuntungan yang dia pikir keuntungan itu akan jadi kerugian yang besar.
Seperti Lot, banyak orang tua yang melihat anak-anaknya hancur dan bahkan sulit untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Saudara, Sodom dan Gomora tidak akan pernah bisa dibangun lagi. Ada satu pelajaran, kita diajar suatu pelajaran yang hikmat dan menggetarkan, bahwa sementara Tuhan masih panjang sabar kepada kita yang melanggar hukum ini, ada garis batas yang tidak bisa dilampaui manusia di dalam dosa. Kalau garis batas itu dilampaui, maka kemurahan Tuhan ditarik dan penghakiman dimulai. Kalau saja Lot sendiri tidak menunjukkan keraguan untuk menuruti peringatan malaikat, artinya begitu malaikat panggil untuk keluar, wah dia langsung, ayo cepat lari, ya. Kalau Lot tidak ragu-ragu, gayanya tidak ragu-ragu, tapi segera lari menuju pegunungan, maka istrinya juga bisa menyelamatkan diri. Keraguan dan penundaannya mengakibat istrinya meremehkan peringatan ilahi itu. Saya mau berbicara kepada kaum pria, kaum ayah yang menjadi imam di dalam keluarga, kepala di dalam keluarga. Para bapak-bapak yang saya hormati, Anda tidak boleh ragu terhadap kebenaran. Anda harus kokoh dan teguh di dalam kebenaran, karena keraguan Anda bisa membinasakan seluruh keluarga. Tetapi di sisi lain, keteguhan Anda di dalam percaya kepada Tuhan Yesus akan bisa menyelamatkan keluarga Anda. Jangan pernah ragu dan jangan pernah menunda untuk menurut. Kutuk dan atas Sodom dan Gomora mengikuti Lot, walaupun dia sudah keluar, dia tidak terbakar, tetapi mengikuti Lot. Karena kenapa? Bertahun-tahun dia sudah berkompromi dengan praktek-praktek kota Sodom. Dan apa yang terjadi? Begitu sudah keluar, anaknya berpikir, dua anak Lot ini berpikir, aduh, kalau seperti ini nanti saya kawin sama siapa? Bagaimana caranya kami bisa meneruskan keturunan? Akhirnya mereka membuat Lot mabuk dan mereka tidur dengan ayahnya. Dua anak perempuan Lot ini kemudian memperanakan anak-anak yang kemudian menghasilkan bangsa Moab dan bangsa Amon. Dua bangsa ini yang di sepanjang sejarah bangsa Israel yang adalah umat Tuhan di Perjanjian Lama, dua bangsa ini selalu menjadi musuh bangsa Israel. Saudara, ketika kita di dalam keluarga tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana keturunan kita lainnya malah menjadi musuh Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, saudara, kalaupun mungkin saudara melupakan semua yang tadi saya katakan, saya mau saudara ingat kutipan yang berikut ini. Kita mungkin bertanya, wah, dosa Sodom dan Gomora itu luar biasa. Tapi apakah ada dosa yang lebih besar daripada dosa Sodom dan Gomora? Nah, ini dijawab di sini. Kutipan ini mengatakan, dan lebih besar ya, dan lebih besar dosa orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan dan menuruti hukum-hukumnya, namun menyangkal Kristus dalam karakter mereka dan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Aduh, saudara, saya benar-benar tertampar dengan kutipan ini. Lebih besar dosa saya yang mengaku saya kenal Tuhan, saya tahu hukum-hukum Tuhan, tetapi saya tidak menghidupkan hukum-hukum Tuhan. Saya bilang saya Kristen, tetapi saya hidup, gaya saya, tabiat saya, karakter saya nggak ada sama-samanya dengan Kristus. Ini lebih besar dosanya. Saudara, di zaman kita ini, kita lihat dunia ini bergerak sangat cepat menuju kebinasaan, semakin matang dalam kebinasaan. Penghakiman Tuhan sudah datang. Matius 24 ayat 33 mengatakan, ayat inti kita, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saudara, kita tidak punya waktu bagi saya untuk membacakan semuanya ini, tanda-tanda yang ditulis di dalam Matius 24. Tapi saudara, peringatan diberikan kepada kita kalau kita lihat peristiwa-peristiwa ini. Ingat,
Waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Apa yang ditulis di dalam Matius 24 itu? Perang. Oh saudara, saat ini terjadi perang. Perang antar suku, perang antar bangsa, perang. Bahkan perang antar gang aja perang. Teroris ada di mana-mana. Kemudian perang dagang. Ya, yang kita ketahui terjadi di dunia. Perang, orang semangatnya selalu mau berperang. Bangkit melawan satu sama lain dan kemudian memusnahkan satu sama lain. Yang terjadi juga pada saat ini adalah kekeringan. Kita bisa lihat kualitas pangan kita, tanaman kita sudah jauh berbeda dengan zaman dahulu. Kekeringan terjadi di mana-mana. Saudara, fenomena alam juga terjadi dengan sangat luar biasa. Saat ini kita tahu bahwa sudah ada laporan bahwa pergerakan dari anak Gunung Krakatau yang sudah siap-siap mau meletus. Ya kan? Dan dulu saya ingat biasanya kalau gunung meletus itu kayak ambil nomor antrian ya. Jadi tahun ini Gunung Merapi, tahun depan Gunung Agung. Tapi saat ini enggak saudara. Kalau saudara perhatikan, gunung-gunung berapi mulai meletus bersamaan. Apakah itu hal yang biasa? Tidak saudara, itu adalah peringatan bagi saudara dan saya. Cuaca kita sekarang ini aneh. Ya, musim hujan malah kering. Musim panas malah hujan. Ekstrim sekali. Bahkan waktu tanggal 31 Januari 2018 yang lalu terjadi satu fenomena yang sangat-sangat aneh. Namanya super blue blood moon. Artinya super bulan itu terlihat lebih besar, kemudian terlihat jadi biru, dan kemudian terlihat merah seperti darah. Apakah ini hal yang biasa? Tentu saja tidak. Ada peringatan yang mau disampaikan oleh alam kepada kita. Saudara, saya baca di berita bahwa karena pemanasan global, jadi daerah-daerah kutub itu mulai mencair esnya. Dan ketika mencair seperti di Antartika ini, esnya itu jadi berwarna merah. Ya, kalau Anda bisa lihat nanti di foto ini, jadi berwarna merah karena katanya ada ganggang merah. Ya, tetapi ini buat saya nih mengerikan karena bukan putih esnya, tetapi jadi merah. Apalagi tanda yang lain, penyakit yang mematikan, kanker, penyakit jantung, diabetes bermunculan bukan hanya untuk orang-orang yang berusia lanjut, tetapi juga untuk orang-orang yang berusia masih muda. Terjadi saudara di zaman kita ini. Apakah ini hal yang biasa atau adakah yang mau disampaikan oleh peristiwa-peristiwa ini? Dan tentu saja yang saat ini sangat heboh, bukan hanya di Indonesia, satu virus yang sangat kecil tetapi bisa menghancurkan seluruh perekonomian, seluruh sistem pemerintahan negara-negara yang ada di dunia, yaitu COVID-19. Sekarang fashion menjadi berbeda karena fashion sekarang ditambah dengan masker, ya kan? Berbeda sekali. Bahkan kota Jakarta yang biasanya sibuk, padat, macet, bertahun-tahun, berapa puluh tahun berusaha bagaimana caranya menanggulangi macet, tetapi virus yang kecil ini bisa membuat kemacetan teratasi. Luar biasa saudara-saudara. Krisis ekonomi, ya kan? Saham-saham harganya jatuh, uang menurun terus nilainya. Saudara, apakah ada yang mau disampaikan oleh virus ini kepada kita yang hidup di zaman akhir ini? Saudara, di India yang sangat kasihan sekali, mereka harus jalan pulang kampung, tidak ada transportasi, tidak ada makanan, kelaparan terjadi di mana-mana. Bukan hanya di perjalanan, tetapi banyak orang yang lapar di dalam rumahnya masing-masing karena sistem lockdown ini. Dan menarik saudara, kalau dulu bencana alam satu persatu, ya kan? Mungkin beberapa tahun yang lalu, 1 tahun agak bareng-bareng. Tetapi saudara, perhatikan, saya tidak berbicara tahun-tahun 1800-an. Perhatikan tahun 2020 ini. Dari bulan Januari, 1 Januari langsung banjir. Semua terjadi bersamaan. Dan semua terjadi ini bukan yang main-main. Apakah semua ini tidak memberitahukan kepada kita bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dan kita harus bersiap? 2 Petrus 3:17.
sudah memperingatkan kita bahwa ada badai lain yang segera datang. Apa yang kita hadapi saat ini bukan itu intinya. Ini hanyalah pendahuluan, pemanasan terhadap sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Peristiwa-peristiwa dunia kita akan saksikan tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi suatu hari kelak, bumi ini akan dibinasakan oleh api. Dan Yesus mengutus kita, orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, untuk memperingatkan dunia. Alkitab di dalam Wahyu 14 memberikan satu pekabaran yang dinamakan pekabaran 3 malaikat yang harus kita beritakan sebagai umat percaya, yang harus kita beritakan sebagai umat yang sisa kepada seluruh dunia. Kalau saudara rindu untuk mempelajari pekabaran 3 malaikat ini, saudara bisa nanti join bergabung dengan kelas-kelas pembelajaran Alkitab kami. Saya mau cerita satu cerita yang sangat menarik. Ini sebenarnya satu berita, ini nyata saudara. Saya baca dari waktu itu dari satu surat kabar harian tanggal 3 Desember tahun 2015 yang lalu. Koran ini sedang melaporkan berita tentang terjadinya bencana longsor di Desa Karangsuluh, Bengkulu Utara. Yang membuat saya sangat tertarik dengan cerita ini adalah seperti ini. Jadi desa ini sebenarnya banyak tinggal penambang-penambang yang liar di sana. Jadi mereka bekerja menambang ya. Nah, salah satu dari penambang itu namanya Pak Dodi. Pak Dodi pada waktu itu dia melihat bahwa ini kayaknya cuaca alam ini nggak kayak biasanya. Hujan terus ya. Kemudian biasa dia lihat di air, biasanya kalau hujan turun air sungai itu keruh. Tapi setelah hujan berhenti jernih kembali. Tapi ini sudah berhari-hari air hujan ini keruh terus. Nah satu sore kemudian dia ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya yang tidak terjawab. Dan satu sore setelah dia selesai kerja, dia ambil kursi, kemudian dia duduk, kemudian dia pasang kursinya menghadap gunung, karena dia ingin untuk menikmati pemandangan pegunungan. Tetapi begitu duduk, baru saja dia duduk, dia melihat gunung itu makin dekat. Dan dia kaget sekali, dan kemudian dia berdiri, dan dia kemudian berlari sambil berteriak, "Ayo, keluar dari sini, keluar dari sini, keluar dari sini." Orang-orang yang ada di desa itu berpikir bahwa ini orang kesurupan kali ya, gila kali. Kok dia tiba-tiba berdiri dan teriak-teriak seperti itu? Tapi sebelum mereka bisa berpikir, ternyata bencana longsor itu terjadi. Satu desa itu binasa saudara, hanya Pak Dodi yang selamat. Kenapa? Karena dia memperhatikan, dia menyimak apa yang terjadi di alam sekitarnya. Dia melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dia mempersiapkan diri sehingga akhirnya dia selamat. Matius 24 ayat 33 yang tadi kita sudah bacakan, bahwa demikian juga kalau kamu melihat semuanya ini, semua yang kita saksikan di dunia saat ini, saudara ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Tapi saudara, kita tidak hanya bisa mengurung diri di dalam rumah kita, di dalam pintu kita masing-masing, karena Tuhan memberikan kita satu tugas yang mulia. Wahyu 10 ayat 11, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Waktu kita semakin sempit, kita harus membawakan kabar Injil ini kepada seluruh bangsa, seluruh kaum dan bahasa dan raja. Dan saudara, walaupun badan kita terkurung di rumah, tetapi kita puji Tuhan, Tuhan memberikan sarana teknologi. Tuhan akan membukakan jalan-jalan bagi kita untuk melakukan hal ini. Saudara, khususnya anggota gereja Masih Advent hari ke-7, kita punya alasan untuk tidak menghentikan pekerjaan, mengabarkan kasih dan kuasa Kristus ke seluruh dunia. Tidak akan bisa dihentikan oleh virus COVID-19. Mengapa? Kita punya 60.000 alasan. Apa itu 60.000? Saudara, sementara kita lagi sibuk melihat kepada COVID-19, ada 60.000 nyawa di negara-negara, di daerah-daerah jendela 1040 dunia yang meninggal dunia setiap hari. Tidak pernah ini menjadi kehebohan. Kenapa meninggal? Karena kemiskinan yang parah, kelaparan saudara, kualitas hidup yang rendah, dan mereka tidak memperoleh akses
ke dalam Injil kebenaran karena sulitnya medan mereka. Saudara, 60.000 tiap hari, bukan hanya korban COVID, tidak bisa dibandingkan, jauh lebih besar. Ada orang-orang yang meninggal dunia setiap hari. Dan saudara, sesungguhnya mengapa? Apa sebetulnya akar dari penyakit ini? Apa sebenarnya akar dari COVID-19 ini? Cuma satu jawaban saudara, akarnya adalah dosa. Dosa apakah itu? Kalau di dalam Yesaya 14 dikatakan bahwa akar dari dosa, kembali ingat tadi dosa kota Sodom, kesombongan. Ketika kita mulai sombong, ketika kita mulai berpikir bahwa saya bisa hidup sendiri tanpa Tuhan, maka disitulah letak kehancuran kita. Kenapa Tuhan? Kalau begitu kenapa Tuhan Yesus belum datang juga? Nah, kutipan ini memberitahukan kepada kita apa alasannya. Adalah karena ketidakpercayaan, keduniawian, ketidaksucian, dan perselisihan yang terjadi di antara orang-orang yang mengaku umat Tuhanlah yang mengakibatkan kita masih berada di dunia yang penuh dosa dan penderitaan selama bertahun-tahun lamanya. Saudara, kenapa kita masih berada di dunia yang penuh dengan penderitaan ini? Karena kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Masih banyak hal-hal dunia yang kita tidak bisa lepaskan. Kita tidak suci dan kita masih berselisih satu sama lain. Sama seperti murid-murid Yesus, meributkan siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, apa yang dilakukan oleh murid-murid itu? Selama 10 hari mereka berkumpul di ruangan atas. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, saudara. Mereka berdoa. Mereka bukan orang suci yang tidak melakukan dosa. Mereka berdosa. Mereka sudah sombong. Tetapi kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh mereka pada saat itu. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa meminta pengampunan dan menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Sehingga setelah 10 hari itu terjadilah hari Pentakosta, Roh Kudus diturunkan kepada mereka. Dan itulah yang disebut dengan hujan awal. Saudara, kita hidup di zaman akhir ini. Kita sedang menunggu hujan akhir yang jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Tetapi ada satu syaratnya, saudara. Sebagai umat percaya, kita harus betul-betul percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Untuk bisa percaya kepada Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Baca kitabnya. Kita akan mengenal Dia. Kita harus berdoa, saudara-saudara. Dan kita harus membawakan berita kabar keselamatan ini kepada semua orang. Dan pada saat itulah Roh Kudus dalam hujan akhir akan diturunkan bagi kita. Dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan sebelum Yesus datang yang kedua kali. Kita harus rendah hati, saudara. Jika ada saudara-saudara kita yang menyakiti hati kita, ampuni mereka. Kita juga punya kesalahan sendiri. Kita harus merendahkan diri karena sesungguhnya kita semua adalah orang berdosa. Kita harus lebih banyak berdoa pada saat ini dan lebih sedikit berbicara. Banyak berdoa, jangan terlalu banyak bicara. Gosip-gosip, hal-hal yang tidak baik tidak perlu kita bicarakan. Terakhir, dalam suatu tujuan khusus, anggota Advent hari ke-7 ditentukan Tuhan sebagai penjaga dan pembawa terang. Apa, saudara? Ada 2 tugas kita. Penjaga dan pembawa terang. Saudara bisa bayangkan zaman dulu ketika kota-kota memiliki tembok kota, biasanya ada menara penjaga. Penjaga itulah yang selalu tidak boleh tidur di atas menara penjaga untuk selalu melihat apakah ada musuh yang datang atau apapun bahaya yang datang. Ketika ada musuh yang datang, penjaga ini harus mengirimkan kode, tanda, alarm kepada kota, ada musuh yang datang. Saudara, kita ditunjuk sebagai umat-umat di akhir zaman ini bukan hanya jadi penjaga yang cuma bikin heboh, COVID, ya berapa yang mati, berapa yang terinfeksi, kemudian orang heboh, makin heboh. Tetapi ada tugas kedua, saudara. Kita bukan hanya menyerukan bahwa dunia ini sedang mendekati akhir dari sejarah dunia, tetapi kita juga harus membawa terang. Kita harus memberitahukan dan membagikan bagaimana caranya
kita bisa mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kepada mereka telah dipercayakan amaran terakhir terhadap suatu dunia yang akan binasa. Di atas mereka bercahaya terang indah dari firman Tuhan. Mereka telah diberikan sebuah tugas yang paling hikmat, pernyataan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Ingat saudara, tidak ada tugas lain yang lebih penting. Mereka tidak boleh membiarkan apapun. Kalimat ini saya ulangi. Saudara, kita hidup saat ini, tidak ada tugas yang lebih penting daripada mengabarkan kepada dunia bahwa Yesus akan segera datang. Mereka tidak boleh, kita tidak boleh membiarkan apapun, tidak kesibukan kita, tidak bisnis kita, tidak apapun, untuk mengalihkan perhatian kita dari mempersiapkan diri untuk dijemput oleh sahabat kita, Yesus Kristus. Cerita terakhir. Pada tanggal 29 Desember 1972, hampir tengah malam, sebuah pesawat Eastern Airlines Flight 401 terbang dari New York ke Miami, Florida di Amerika Serikat. Cuaca baik, tidak ada masalah dengan cuaca. Mesin pesawat tidak ada masalah. Mereka sudah terbang dan sedang mempersiapkan untuk bisa mendarat di airport Miami, Florida. Kemudian hanya sesaat sebelum mendarat, tiba-tiba pilot melihat di dashboardnya ada satu lampu kuning yang kecil yang sedang berkedip-kedip. Dan dia kaget karena lampu ini nggak pernah nyala. Tapi lampu ini berkedip-kedip. Aduh, apa ya? Dia coba cari di manual book, dia tanya co-pilotnya, nggak ada yang tahu apa. Kemudian dia instruksikan kepada awak pesawat, aduh coba kamu lihat di jendela-jendela, barangkali ada mesin atau apa yang kebakar. Mereka sibuk, semua sibuk dengan awak pesawat ini untuk melihat apa yang terjadi. Dan sementara mereka sedang sibuk, mereka tidak menyadari bahwa pesawat semakin mendekati landasan untuk mendarat. Dan yang terjadi saudara, pesawat ini yang tidak ada masalah mesin, tidak ada masalah cuaca, kemudian menabrak landasan dari bandara di Miami, Florida. 190 orang tewas, termasuk awak pesawat. Kenapa mereka tewas? Karena mereka membiarkan perhatian mereka teralihkan oleh satu lampu kecil yang berkedip-kedip. Saudara, COVID-19 ini adalah lampu kecil yang berkedip, berusaha untuk mengambil alih perhatian kita dari mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Padahal harusnya itu menjadi satu peringatan bagi kita bahwa waktunya sudah dekat. Tapi saudara, kita tidak boleh membiarkan perhatian kita teralihkan oleh ketakutan akan virus ini. Kita tidak boleh membiarkan perhatian kita teralihkan dari mempersiapkan diri dan keluarga kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta pengampunan dari semua saudara-saudara kita yang kita mungkin sudah sakiti. Banyak berdoa daripada bicara. Banyak membagikan kabar baik, bukan kabar hoax, bukan kabar bohong, bukan juga kabar yang menakutkan. Kita harus membawa berita kabar baik tentang Yesus. Saudara, saat ini badai lain sedang mendekat. Anda bisa memilih untuk menjadi Nuh, membuka lebar-lebar pintu keselamatan, membuka lebar-lebar kesempatan untuk selamat, agar semua orang yang Anda kenal bisa diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.